Oke, Assalamualaikum Nusana Minang, orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, dan sana dan TV, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah beliau sudah bersedia duduk di samping saya, Bapak Joni Parlin. Ya. Betul sekali Bang ya. Saya panggil Bapak Abang ini. Panggil Abang juga boleh. Abang aja lah ya. Panggil Abang aja. Oke, Abang kalau mau buka masker nggak apa-apa Bang. Oh oke. Terima Kita kasih. sudah patuh sama protokol kesehatan. Oke. Ya. Tadi aja saya cuci tangan pakai air terjun. Nggak pakai air galon lagi. Ini udah kelas tinggi ini protokol kesehatan kita patuhi ya. Ini oke, kita kenalkan langsung ya. Beliau ini yang duduk di samping saya, Bang Joni Parlin, ini adalah camat di Payakumbuh Utara, camat terbaru kita ya. Iya. Oke, baru 1 bulan dilantik nih, tepatnya 1 Oktober Bang 1 ya. Oktober. Menggantikan camat sebelumnya Ibu Desvita Pipi ya, Warni, Desvita Warni yang sekarang menjadi camat di Payakumbuh Timur. Payakumbuh Timur. Oke, kita basa-basi klasik dulu lah Bang ya. Iya. Ya, sebelum kita masuk ke podcast ya. Ini Oke. antara podcast sama talkshow ini digabung Bang. Digabung. Oke. Nah, gado-gado berarti ya. Gado-gado ya, Gado-gado. pical ya. Pical. Pical. Yang penting zamannya gado kutunya. Aduh, enggak bakalan pedas. Oke, kita tanya-tanya lah profil Abang dulu ya. Sebelum ininya Bang, sebelum menjadi camat di Payakumbuh Utara ini apa sih profesi Abang? Baik, yang pertama terima kasih buat pihak DNA TV. Oke Bang. Yang sudah memberikan kesempatan kepada kami selaku camat Payakumbuh Utara yang baru. Ya. Untuk mengadakan podcast sekalian talk show tadi ya. Talk show ya, Iya, gabung-gabung kayak gado-gado. Baik, kami ingin memperkenalkan diri. Nama Joni Parlin. Ya. Nama Joni Parlin. Kalau teman-teman biasanya manggil Parlin. Ya, kalau ada juga sebagian yang manggil JP. JP. Iya, JP bukan jackpot ya. Iya. Bukan jackpot, tahu lah, tahu kan. Tapi kalau teman-teman dari kecil, kalau yang kenalnya sama saya dari kecil itu biasanya manggilnya Oon. Oon, tapi bukan dalam tanda kutip. Bukan. Saya udah berpikir ke sana. Jangan. Oke. Jangan. Kalau yang kenal dari kecil itu manggilnya Oon. Oke. Nah, berarti kalau ada yang manggil saya Oon, berarti kalau nggak keluarga, kalau nggak teman-teman dari kecil. Teman dari SD dulu lah ya minimal ya. Dari sekadang anak pipi lah. Kecil sekali ya. Oke. Kalau sekarang sih teman-teman kebanyakan manggilnya Parlin. Saya lahir dan besar di Balikeliki. Waduh, itu saya juga di sana Bang. Tapi sebagai Sumandu. Oh, sebagai Sumandu. Orang Batam. Istri saya orang ya nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama untuk memajukan daerah. Nah, itu yang mau kita datang, mau kita menetap pun, kalau tidak ada keinginan untuk memajukan daerah di tempat kita tinggal, ya omong kosong aja, bullshit aja kan. Iya. Saya lahir dan besar di Balikeliki selama 23 tahun. Lama sekali ya. Sekarang usia Abang kalau boleh tahu? 42. 42 ya. 42 tahun. Yang setengahnya di Balikeliki ya? Iya, yang 42 tahun yang Lata Pakai. Oke. Paham kan? Kalau Rio sedikit di bawah 36. 36 adik lah ya. Ya sebantaran adik. Habis itu orang tua punya rumah di Nangkodo. Iya, 3 Koto di Barua. Jadi kalau di pemerintahan saya memang baru di Kecamatan Payakumbuh Utara. Oke. Tapi kalau untuk lahir dan besar saya udah di Kecamatan Payakumbuh Utara. Payakumbuh Utara ya. Dulu saya sekolah, kalau mungkin ada rekan-rekan saya yang nonton, saya dulu di SD 2, Cipta Benteng. SD 202 ya? Iya, sekarang SD 04 ya, kalau nggak salah namanya. SMP saya di SMP 1.
SMA-nya di SMA 1. Oke. Ya, habis itu melanjutkan pendidikan ke STPDN. Iya, atau yang di Bandung, Bang? Yang di Jatinangor, yang di Bandung. Iya, IPDN sekarang namanya kan. Yang apa IPDN. Istri orang pesisir selatan. Pesisir selatan. Iya, orang pesisir selatan bekerja di Polres Kota Payakumbuh. Poluan ini ya. Iya, Poluan. Nah, jadi tolong pertanyaannya Pak Rio ya, tolong agak di ini sedikit, jangan terlalu pedas sedikit, jangan sampai iya buka-buka coki lah, segan. Ya, jangan sampai lah, kan? Nanti masjid bergemuruh. Jangan sampai nanti diumumkan di masjid, nanti kan nggak enak. Jadi sebelumnya sebelum di Camat Payakumbuh Utara, saya sudah melalang buana kalau di pemerintah Kota Payakumbuh sekitar 10 apa 11 OPD. 10 apa 11 OPD? Iya. Banyak sekali ya. Iya. Jadi kebanyakan OPD yang saya tempuh itu ya bisa dibilang lapangan lah. Ya, di pasar pernah. Sekali, ya. Kelihatan kali orang lapangannya. Kalau bahasa awaknya laba gabu. Laba gabu Iya, ya berdebu lah. Ya, karena sini di lapangan ya. Dari abang ini istilahnya TTS nih, tegang-tegang santai. Tegang-tegang lapangan santai. Seperti itu. Tegang-tegang santai. Oh ya, tegangnya dari segi aturan. Tegangnya dari segi aturan. Itu harus. Kalau aturan kan sifatnya baku. Ya santainya yang namanya sosialisasi. Kita bekerja sosialisasi itu ya nggak boleh tegang-tegang kali lah. Nah, jadi sebelumnya yang sebelum jadi camat ini saya di Satpol PP. Waduh. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang pernah dulu kena razia justisi itu sama saya. Yang pernah nggak pakai masker, yang adik-adik yang nongkrong-nongkrong di kafe. Semua kafe sudah saya adakan. Iya. Sudah kalau digerebek kayaknya bukan digerebek. Oh, diubek ya. Didatangi lah. Dan rata-rata pemilik kafe mereka semua kooperatif, mereka semua menerapkan protokol kesehatan. Jadi terima kasih lah. Terima kasih. Jadi terakhir sebelum camat di Satpol PP. Oke, saya menarik ini kuliah di STPDN di Jatinangor Bandung ya. Iya, di Jatinangor. Di Bandung ya. Mahadamah. 14 tahun di Bandung. Iya. Alhamdulillah. Di Cibaduyut, kemudian Pasar Baru, Cibaduyut, Dago. Iya. Kaset-pisan saya kan. Saya juga dulu pernah jualan di depan BIP. Jual kaset. Itu orang pedang. Saya pernah jualan di depan BIP, kemudian di Pasar Minggu 4 Jatinangor. Tahu kan? Nah, habis itu saya juga pernah jualan di Pasar Baru. Pasar Baru Bandung. Ya, saya lama di sana. Jadi pernah, ya jiwa Padang saya meronta-ronta ketika sampai sana. Mesra, ya. Saya kalau teringat di depan BIP itu ya kalau nggak kaset ya aksesoris lah ya. Iya, aksesoris. Tapi sekarang sudah bersih kok, udah bersih. Sejak Pak Ridwan Kamil. Sekarang sudah bersih. Sejak beliau ya semua dibangun taman, akhirnya beliau menjadi gubernur ya. Kita nggak bahas Pak Ridwan. Oh iya. Oke, kita bahas tentang abang ini ya. Ini baru ya Bang ya, sebulan dilantik ya. Tinggal di sini Saya tinggal di Tanjung Pauah, perumahan Panorama Alam Indah. Kalau dun sana sadonyo pernah olahraga ke tepi Batang ke BWS, itu kan ada perumahan satu tuh. Oke. Di sana saya bertempat tinggal. Di Tanjung Pauah ya? Iya, perumahan Panorama. Oke, sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi Camat Utara. BA1 Utara. BA1 Utara. Iya. Ya, insya Allah nanti akan menjadi BA selanjutnya ya. Amin. Kalau sudah jadi kenyataan nanti loncat aja lah langsung ke Sumbar nanti. Amin. Amin. Oke, biasanya doa-doa orang milenial ini Bang tulus Bang. Iya, penting selagi kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Oke. Itu yang terpenting. Abang sekarang berencana berbuat baik tidak untuk Utara? Nah, seperti yang saya sampaikan dari awal, Utara bukan daerah yang asing buat saya. Bukan daerah yang asing. Saya lahir dan besar di Utara, dan saya pun bercita-cita kalau Utara sekarang sudah maju, saya ingin Utara lebih maju lagi. Lebih maju lagi? Ya, saya ingin Payakumbuh Utara lebih maju lagi. Untuk itu saya mohon dukungan dari Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, Bundo Kanduang, pemuda, pemudi, pokoknya semua ya. Semua elemen masyarakat dan dari DNET TV. Iya pasti, makanya kita undang Abang sini. Dan juga dukungan dari DNET TV. Bagaimanapun juga sekarang semuanya harus termediakan.
termediakan. Iya, semua sekarang harus termediakan. Dari saya yang orangnya tidak begitu suka untuk upload foto, ya, paham. Segala macam. Sekarang harus membiasakan diri. Harus membiasakan diri. Ya. Jadi semenjak camat ini banyak hal-hal baru yang saya lakukan. Contohnya bang? Dahulu saya di handphone saya itu yang ada cuma nomor keluarga, istri, anak, orang tua dan lain sebagainya, dan juga teman-teman dekat, teman-teman angkatan lah. Oke. Nah, saya jarang bikin nama di handphone, karena bagi saya gini, otomatis akan menambah kegiatan kita. Maksudnya begini, kalau teman kita si A bikin status, otomatis ya pastilah kita lihat kan. Ada juga keponya ya. Ada juga keponya ya, bahasa-bahasa anak sekarang kepo lah. Tapi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, banyak kegiatan baru yang harus saya lakukan, kebiasaan baru yang harus saya lakukan, dan itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya demi untuk kemajuan PKUMB Utara. Gitu. Saya pun sekarang udah pakai batik kan, udah pakai batik. Dari saya yang orangnya cuma pakai pakai kaos oblong. Kaos oblong ya? Kaos oblong. Saya aja kalau ke Jakarta pakai celana pendek, sendal jepit, kaos oblong, pakai kresek. Enggak gopar gitu? Enggak. Kresek? Iya, pakai kresek. Saya orangnya nyantai. Mungkin yang teman-teman yang tahu sama saya, anggota-anggota saya juga yang dulu, istri saya, orang tua pun saya orang santai. Oke. Ya, tapi yang penting kerjaan kita harus selesai. Ya, itu sekarang kuncinya. Abang harus bisa membiasakan diri untuk formal, untuk seperti ini, untuk di media. Ini Abang yakin ini bisa? Ibaratnya kalau kita, kalau lah basah, tentu harus berandam tadi. Pasti ya. Nah, harus ya. Bisa tidak bisa, saya harus bisa. Jadi itu tadi mohon dukungan semua dari elemen masyarakat. Oke. Basamu mangku manjadi. Iya. Kalau sendiri ya nggak akan mungkin. Nggak mungkin ya? Ya nggak akan mungkin saya memajukan PKUMB Utara bagaimanapun sebagusnya konsep yang akan saya buat. Kalau masyarakat tidak mendukung, itu juga nol besar. Gitu. Jadi saya mohon dukungan kepada semua elemen masyarakat. Oke. Ini ketika Abang baru pertama dilantik nih, mungkin beberapa jam, apa yang terlintas di pikiran Abang tentang Utara ini, PKUMB Utara? Nah, sewaktu saya habis dilantik, yang terlintas kalau PKUMB Utara kan udah tidak asing lagi. Ya. Yang terlintas di pikiran saya, orang tua laki-laki, papa, itu kan ketua LPM di Kota Dibaru. Iya, LPM. Ya kan? Yang terlintas di pikiran saya harus ngobrol, harus ngomong, harus memberi arahan di depan orang tua yang mengajarkan saya berbicara. Di depan orang tua yang mengantarkan saya menjadi camat. Bukan itu dulu. Di depan orang tua yang mengajarkan saya pandai berbicara. Sekarang saya harus berbicara di depan orang tua. Itu sebenarnya beban mental pertama kali yang saya rasakan. Dan itu sudah terbukti ketika ketua-ketua LPM kumpul di kantor camat. Ya. Saya harus ngomong, bahasanya awak harus mengecek di depan orang tua yang jale-jale ini yang pertama kali majan doang ngecek. Secara struktur ini di bawah Bang ya, dalam tanda kutip. Jalur koordinasi lah. Iya, jalur koordinasi. Itu yang terasa paling berat sekali. Saya membayangkan emosional Abang di dalam ya. Nah, begitu. Yang notabene-nya silakan tanya sama orang tua. Saya nggak pernah melawan atau menjawab kata-kata orang tua. Sekarang saya harus ngomong di depan orang yang nyata-nyata mengajarkan saya pandai ngomong. Apa yang Abang rasakan waktu itu? Apa ya? Ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Tidak bisa ya? Perasaan seorang anak kepada orang tua, kepada seorang bapak. Yang pasti Abang tahu orang tua merasakan ya? Orang tua merasakan. Waktu kumpul sampai-sampai orang tua keluar dari ruangan. Mungkin keluar dari ruangan, entah memang ada yang nelpon atau pura-pura nelpon. Iya. Gitu. Mungkin orang tua waktu itu tahu juga mungkin ini agak berat mungkin. Saya harus ngomong di depan orang tua yang nyata-nyata yang mengajarkan saya dari kecil buat bisa pandai ngomong. Gitu. Dari wajah Abang saya melihat sesuatu yang emosional sekali yang tidak bisa diungkapkan. Oke, nggak apa-apa Bang ya, saya tanya ya. Iya, nggak apa-apa.
Apa yang orang tua katakan pertama sekali ketika abang ternyata ditugaskan menjadi camat di sini bang, di utara ini? Mungkin ada sedikit statement atau? Kalau orang tua ya bagaimanapun kita seorang anak mau jadi apapun, mau seberhasil apapun kita seorang anak, tidak lepas dari doa orang tua. Tidak lepas dari, ya kalau saya lihat orang tua ya pasti bangga lah. Semua orang tua pasti bangga. Pasti. Ya semua orang tua dimanapun, semua orang tua pasti bangga melihat anak-anaknya berhasil. Saya mungkin juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya atas semua doa dan kasih sayangnya, buat keluarga tercinta dan juga buat semua orang-orang yang mensupport, yang mendoakan saya, baik yang mendoakan maupun yang tidak mendoakan, kan tidak apa-apa kan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon dukungan saya selama saya menjabat sebagai camat Payakumbuh Utara. Dan juga kalau boleh saya bercerita sedikit, tidak lepas juga mungkin dari doa almarhum adik saya. 3 tahun yang lalu adik saya meninggal. Parlin juga namanya. Iya, namanya Parlin juga, Fernando Parlin, tahu kan? Parlin. Iya, saya pernah dengar gitu. Namanya Fernando Parlin. Dulu sebelum dia meninggal, beberapa hari sebelum dia meninggal, dia pernah ngomong ke saya, "Bang, Edo taraga cali abang pakai baju PDU putih." Setelah itu Allah lebih sayang sama dia. Dia udah sakit sampai meninggal. 3 tahun setelah doanya, baru saya bisa mewujudkan semua keinginan dia. Jadi setelah pelantikan di kantor balai kota, yang saya tuju tempat pertama kali adalah kuburannya. Kuburannya ya? Iya. Mungkin ya emosional seorang kakak pada adik lah. Akhirnya saya bisa mengupas sisi lain dari Bang Parlin ya, camat Payakumbuh Utara. Agak melo-melo dikit nggak apa ya? Enggak, karena ini lebih ke personal lah, ke personal. Dan saya bisa membuktikan siapa Bang Parlin sebenarnya, sisi lainnya yang mungkin waktu di lapangan mungkin ada tanda-tanda miring ya. Oke, dan kita bisa mengungkap sekarang orang-orang lapangan itu pasti ada sisi lainnya yang menarik dan sangat emosional sekali. Tapi banyak sekali yang ingin kita bincang Bang, yang kita bahas. Boleh. Tapi kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Daniel TV kembali lagi bersama saya, dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama, Bang Joni Parlin, camat Payakumbuh Utara, yang masih bersedia duduk di samping saya ya untuk kita ajak diskusi atau bincang-bincang. Ini di segmen 1 tadi mungkin agak sedikit saya emosional, juga pribadi terbawa suasana ya, dengan emosional. Abang mengingat apa yang telah terjadi yang mungkin tidak bisa dilupakan Bang ya. Mengikhlaskan tapi tidak untuk melupakan. Mengikhlaskan tapi untuk tidak dilupakan ya. Semua sudah berjalan dengan koridornya ya. Kita harus ikhlas. Ikhlas ya. Iya, kita harus ikhlas. Kita tidak akan pernah lupa. Menarik ini ya. Oke Bang, ini kita masuk lagi ke segmen yang kedua tentang program Abang ini. Tentang apa sih rencana Abang ke depannya? Apakah bertolak belakang dengan camat sebelumnya Ibu Vivi atau sama atau gimana? Atau mungkin ada sedikit cabang-cabang yang akan Abang angkat? Apa keinginan Abang untuk Utara ini? Kalau untuk masalah program, Bu Desi Fitawarni, camat yang lama, itu sangat bagus. Sangat ya? Sangat bagus. Bahkan kadang terbesit dalam diri sendiri, de lebih sawak meriangannya. Nah itu. Lebih sawak meriangannya. Tapi gitulah, kita kan punya, dalam kepemimpinan kita punya style masing-masing. Kita punya style masing-masing, kita punya program masing-masing. Kalau saya pribadi, program saya untuk di awal, saya ingin masyarakat kenal dulu. Kenal dulu lah ya. Kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya harus mengenal masyarakat saya, masyarakat pun mudah-mudahan mengenal saya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Iya. Nah, sebagus apapun, sebesar apapun program kita dan lain sebagainya, kalau masyarakat nggak kenal, wih, programnya anca apa camai itu leh, bisa namu apa camai waehnya. Ya enggak? Betul. Jadi mungkin program saya di awal, mungkin
itu dulu. Saya akan lebih banyak terjun dulu ke masyarakat, seperti yang sudah berjalan selama 3 minggu ini, menghadiri semua acara yang ada di masyarakat. Saya juga sudah bersilaturahmi kepada ketuakan dan seluruh jajaran, dan juga pemuka-pemuka masyarakat. Walaupun belum semuanya, tapi insya Allah saya akan coba untuk menemui semuanya. Semua unsur lapisan masyarakat, semua elemen lah ya. Dan juga beberapa hari kebelakang ini giat kita kan banyak Maulid Nabi. Maulid Nabi Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan satu yang tidak hilang dari saya kecil sampai sekarang, sama jambo. Makan, makan bersama ini ya. Iya. Jadi sering ikut itu Bang. Beberapa hari ini kayaknya timbangan saya naik nih, Pak Rio. Berat badan saya mungkin jarumnya agak ke kanan nih, karena setiap acara makan. Tapi salut buat seluruh masyarakat. Semangat gotong royong, semangat kekompakan, semangat kebersamaan masih ada. Kan itu yang terpenting di saat pada zaman yang serba digitalisasi, modernisasi saat sekarang ini kan rasa kebersamaan itu kan banyak tergerus. Ya pasti Bang. Tapi masyarakat Payakumbuh Utara pada khususnya, rasa itu masih ada. Rasa itu masih ada. Kuat, ya? Iya masih kuat. Jadi kalau tadi Pak Rio nanya program saya, yang pertama saya akan melanjutkan dulu hal-hal baik yang dilakukan oleh camat sebelumnya. Saya akan mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang kemudian yang paling penting itu, ibarat kita membangun sebuah rumah, yang harus kokoh itu pondasinya dulu. Nah, betul sekali Bang. Pondasinya di mana? Pondasinya itu di rekan-rekan saya di kecamatan dan kelurahan. Di semua lapisan yang di bawah ya? Iya. Karena tanpa mereka saya tidak akan bisa apa-apa. Makanya pondasi dulu sekarang. Jadi kalau misalnya saya, Pak Camat Utara, programnya yang apa baru gini, banyak tuh nampak. Program saya yang pertama itu dulu. Yang tadi saya dekatkan diri kepada masyarakat, sebisa mungkin saya hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian saya bikin pondasi. Bikin pondasi ya? Ya, pondasi itu kalau itu mungkin dimanapun saya bekerja saya selalu bikin yang awal itu tetap pondasi. Yang cakar ayam Bang? Cakar ayam berarti bertingkat ya? Ya. Berarti bertingkat ya? Berarti buat tahan gempa. Iya, berarti buat bangunan bertingkat ya. Pondasi itu juga yang sangat penting, yang akan saya bentuk lagi, karena tidak mungkin kita membangun rumah atap dulu. Ya kan, bangun rumah atap berarti atapnya itu digantung ke langit, diboleh itu. Ya. Pakai seling ke langit. Kan nggak mungkin. Bahasa suzon saya kalau atap duluan ini sudah lebih dari pencitraan. Atap itu tinggi Bang, gampang dilihat orang. Bahaya nanti. Nah itu. Angin kencang tuh rubuh. Ternyata Pak Rio paham. Ternyata Pak Rio paham. Ada proses dulu ya. Gitu, itu dia. Ya. Itu dia. Semua proses. Bukan hasil akhir. Hasil akhir memang ditentukan oleh proses. Ya. Tapi kadang ada orang bilang proses tidak akan mengkhianati hasil. Banyak juga orang yang berproses tapi di hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi pengalaman didapatkan Bang. Nah itu dia, hidup ini sebenarnya pengalaman, pelajaran. Dari kita dilahirkan sampai kita mati itu adalah pelajaran. Adalah pengalaman. Dan pengalaman itu bukan apa yang kita lalui. Tahu Pak Rio apa itu pengalaman? Saya bukan untuk mengajari, enggak. Iya, apa yang kita lihat? Bukan. Pengalaman itu adalah apa yang kita lakukan di saat kita melaluinya. Apa yang kita lakukan di saat kita melalui hal-hal tersebut. Ini maknanya dalam sekali. Itu yang pengalaman. Ini ibaratnya kita di tengah-tengah perjalanan ini, apa yang kita lakukan saat berjalan? Nah, itu dia. Bukan kita menghitung langkah kaki kita ya. Bukan. Iya, dia pula banyak pengalaman situ. Sebenarnya pengalaman bukan itu. Apa yang kita lakukan dalam melaluinya itu. Iya. Itulah yang dinamakan pengalaman. Bahasanya dalam sekali. Filsuf. Ya. Filsuf sekali ya. Filsuf sejati. Kalau orang yang ditanya tentang pengalaman ya dia menghitung langkah kakinya, menghitung berapa waktu, bukan menghitung apa yang dia lakukan di saat dia melangkah. Apa daya. Ya, itu. Saya tertarik sekali lagi saya tertarik dengan kata-kata Abang itu ya, pondasi yang tadi ya. Ini maaf kata Abang ya, saya waktu kemarin juga 2020 saya kan anggota Panwascam. Ya. Mengawasi di tingkat kecamatan di sini ya. Jadi sebelum mengawasi saya bilang dulu ke teman-teman,
Ngapain kalian ngawasi orang segala macam? Kalian sudah dewasa belum? Sudah bisa kontrol diri belum? Sudah bisa jaga emosi belum? Kalau nggak bisa, nggak usah awasi orang, biarin aja. Jadi itu kita dulu ya. Itu dia yang pondasi. Itu dia yang pondasi. Ya. Bukan atap dulu. Bukan atap dulu. Oke, ini menarik nih. Oke bang, ini kalau tidak salah nih abang camat di Payakumbuh Utara yang ke-15 ini. Iya. Terakhir yang ke-14 Ibu Bu Despi. Bu Deswita Warni ya. Dan saya tahu, masyarakat tahu Bu Deswita Warni ini sangat dekat dengan masyarakat. Beliau kemana-mana orang kenal. Kira-kira abang sanggup nggak mengimbanginya nanti seperti itu, atau punya style sendiri seperti kata abang dengan cara yang berbeda? Kalau Bu Despi memang dikenal oleh masyarakat. Nah, itu saya salut. Saya sangat salut. Bu Despi Warni kan junior saya. Junior ya? Iya, junior. Juga, ya? Iya. Tapi walaupun junior saya senior, saya tidak akan malu untuk bertanya. Karena malu bertanya, saya di jalan. Ya. Banyak bertanya, malu di jalan. Ya. Jalan-jalan. Maka bertanyalah seperlunya ya. Jadi walaupun dia junior, saya tidak akan malu untuk bertanya kepada beliau. Kalau dia dikenal masyarakat, saya kalau bisa saya lebih dari dia. Pasti ya. Karena semua orang pasti bercita-cita ya lebihlah daripada orang yang sebelumnya lah. Yang namanya mantan kan memang indah. Iya. Ibarat band ini di Payakumbuh Utara ini Bu Pipi, vokalis. Dan abang menggantikan posisi beliau sekarang. Kira-kira masyarakat sanggup nggak? Apakah masyarakat masih menyangka nih Bu Pipi ini camat Utara? Tapi abang duduk di depan, berdiri di depan sebagai vokalis ini. Tapi alhamdulillah 3 minggu ini di manapun tempat saya memberi arahan dan lain sebagainya, rata-rata saya bertemu dengan orang-orang yang saya kenal. Karena ya itu tadi, saya lahir di sini, saya besar di sini. Paling saya cuma mungkin lupa nama tapi tidak lupa wajah. Karena bagaimanapun juga, walaupun saya camat di utara, di luar kehidupan saya sebagai camat, saya adalah anak bagi bapak-bapak semua. Anak ya. Saya juga keponakan, saya juga teman, saya juga adik, saya juga abang. Itu, begitulah saya memposisikan diri. Memposisikan diri ya. Iya. Oke. Begitulah saya memposisikan diri. Semoga saja saya bisa lebih. Amin. Semoga saya bisa lebih dari Bu Deswita Warni yang sebenarnya saya ya bayang-bayang dia itu di sini terlalu besar dan kuat dan kental. Dan itulah. Tapi bagaimanapun juga ini bukan persaingan. Ya. Ini bukan persaingan. Bu Deswita Warni maupun saya maupun camat-camat yang lainnya cuma satu keinginan, memajukan Payakumbuh Utara. Oke, memajukan. Menurut abang apa menariknya Utara ini? Payakumbuh Utara unik. Ya. Di sisi mana aja, Bang? Dari segi adat istiadat, dari segi kekompakan, bukan berarti kecamatan yang lain tidak kompak, tidak unik. Enggak. Kita melihat yang di sini dulu, ya. Karena abang di sini, lahir di sini, besar di sini. Jadi sedikit banyaknya sudah paham lah dengan apa-apa yang ada di Payakumbuh Utara, walaupun ya cuma segelintir kecil. Tapi minimal itu untuk bekal. Selama abang jadi camat Payakumbuh Utara. Jadi yang penting masyarakat Payakumbuh Utara ini unik. Unik ya, banyak. Unik dari semua sisi. Beraneka ragam sekali. Iya, dari semua sisi. Tapi yang paling penting dari dulu yang nggak hilang sampai sekarang, adat istiadatnya kental. Adat istiadatnya kental sekali ya. Pantas saya susah ya jadi sumando di sini. Jadi ini benar Bang ya, saya bikin sedikit cerita ya ketika sebelum dinikahkan itu, datuk-datuk ini kan berunding dulu. Ya. Antar datuk di sini dengan datuk saya yang di kampung. Ya. Jadi kita bawa pasukan datuk 4 orang untuk mengembangi satu datuk di sini untuk berunding. Iya. Susah. Pintar-pintar, cerdas mereka ini mengungkapkan petatah petitih segala macam ya, bahasa-bahasa datuk itu memang kental sekali ini. Kalau nggak ya susah di mana ya, unik lah seperti yang kata abang tadi. Unik.
Unik sekali ya. Memang unik. Oke. Di sisi lain masih ada Bang? Ya kekompakan, semangat gotong royongnya. Iya, semangat kebersamaannya seperti yang tadi Abang ceritakan di saat peringatan Maulid. Mungkin di daerah lain juga ada di dia pelaksanakan. Tapi dari Abang kecil sampai sekarang budaya ini nggak pernah hilang. Oke. Ini banyak sekali yang uniknya yang bikin kita benar-benar menggelitik, benar-benar tertarik dengan apa yang ada di utara ini. Tentu pasti ada kekurangannya, Bang. Apa yang menurut Abang yang harus diperbaiki di Payakumbuh Utara? Tapi jangan dijawab dulu, Bang. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah abang kita Payakumbuh Utara menjadi camat sudah bersedia ya, masih bersedia duduk di samping saya, Bang Joni Parlin ya. Ini saya tertarik sedikit aja boleh Bang ya, Parlin ini apa sih sebenarnya? Kok Parlin semua ini ya? Ini tiga ada Parlin semua. Jadi Parlin ini artinya Pariaman Lintau. Pariaman Lintau. Pariaman, bukan Pariaman Lintau, Pariaman Lintau. Pariaman Lintau. Ini restoran Pariaman sama Lintau. Iya. Jadi orang banyak mengira saya orang dari utara. Nah ini yang iya kan? Walaupun ya ada tampang-tampang utara dikit. Iya, ada. Tapi ya Parlin ini artinya Pariaman Lintau. Pariaman Lintau. Pariaman Saya kira Lintau. tadi ya marga di utara ini. Enggak. Kalau suku saya Caniago. Oh, Caniago. Saya kira marga di provinsi tetangga. Enggak. Nih, kita balik lagi ya Bang ya ke segmen 2 tadi. Pertanyaan yang belum sempat dijawab. Apa nih menurut Abang yang harus diperbaiki selama ini di utara dan akan Abang perbaiki? Kalau ada sih. Tapi kalau nggak ada menurut Abang saya yakin ada. Sebenarnya kalau kekurangan di setiap kecamatan, di setiap daerah pasti ada. Oke, diplomatis ya jawabannya. Iya. Dan Abang rasa kalau untuk kekurangan, ya masa sih kekurangan harus diceritakan di depan umum kan? Kan nggak bagus. Cukup Abang sendiri aja lah yang akan dan rekan-rekan nanti yang akan memperbaiki hal-hal tersebut. Rekan-rekan nanti yang akan memperbaiki ya? Iya, rekan-rekan kerja sama peran serta masyarakat lah nanti. Tapi Abang punya niat untuk ada program kedepannya nanti lah untuk mengurangi segala kekurangan yang ada di utara ini. Insya Allah. Contohnya di lini mana Bang? Apakah penyakit masyarakat setiap kecamatan ada? Setiap kecamatan ada. Kalau bisa di Kecamatan Payakumbuh Utara ini kita menuju zero kriminal lah. Zero kriminal, berarti kosong ya? Ya kosong. Mungkin kalau untuk mencapai 0 kali mungkin enggak, tapi minimal berkurang. 0, iya, minimal berkurang. Jangan sampai 1, ya. Ya, yang penting peran serta masyarakat dalam menanggulangi pekat ini sangat diperlukan. Oke. Sangat diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, aparat tidak akan bisa siap sedia 24 jam standby mengawasi masyarakat, baik itu kepolisian, TNI, Pol PP, pokoknya aparat penegak hukum nggak akan bisa mengawasi masyarakat satu-satu selama 24 jam. Jadi peran serta masyarakat untuk menanggulangi pekat ini juga sangat diperlukan. Dan juga buat generasi muda Payakumbuh Utara yang lagi menonton mungkin, saya himbau jauhi narkoba. Narkoba ya? Jauhi narkoba. Kalau orang Bandung dia pasti tahu narkoba itu nasi goreng, rokok, dan bala-bala. Ngudut ya? Ngudut. Tapi saya minta jauhi narkoba. Jauhi narkoba ya? Ya, sekali kita terjerumus seumur hidup kita nggak susah untuk keluar. Abang pribadi sebagai camat punya metode khusus nggak memberantas itu di Payakumbuh Utara? Kalau seandainya nanti ada, apakah disamakan dengan metode waktu Abang di lapangan kemarin? Di Satpol PP ya? Iya, atau punya konsep tersendiri ya? Tapi saya yakin ini, maaf Bang ya, konsep Abang di lapangan ini mungkin masih bisa ke bawah-bawah ini. Apa Abang sanggup ini? Sudah bisa membedakan langsung ini? Masih ke bawah-bawah nggak? 50-50 lah mungkin ya, 50-50 ya. 50-50 ya. Tapi bagaimanapun juga kalau untuk masalah pekat, ya kita tidak hanya bisa mengandalkan aparat hukum saja. Jadi semua unsur harus terlibat dalam menanggulangi hal ini. Itu mungkin dari setiap saya mungkin kumpul-kumpul, kemarin kumpul dengan remaja masjid di Masjid Amaliyah
Muaro. Muaro ya. Iya, lingkungan Muaro. Itu tetap saya sampaikan bagi kalian generasi muda, jauhi yang namanya narkoba dan pergaulan bebas. Jauh itu. Kalau tarung bebas ada tempatnya. MMA. Ya, yang saya minta jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Kalau tarung bebas ada tempatnya dan itu bisa prestasi lah kita kan. Dan syukur alhamdulillah di sana remaja masjidnya banyak. Ya. Remaja masjidnya banyak, mereka aktif. Ada sekitar 100-an kalau nggak salah dan mereka pun ya hidup lah masjidnya. Dan juga saya minta juga buat seluruh pemuda-pemudi sekecamatan Pekumbu Utara. Mari sama-sama kita hidupkan masjid. Masjid itu rumah Allah. Ya. Kalau rumahnya Allah sudah kita hidupkan, otomatis hidup kita akan lebih hidup. Hidup akan lebih hidup ya. Ya. Paham? Ada makna yang lebih luas lagi. Oke, ini Bang. Saya juga pernah dulu bermimpi membayangkan seandainya saya bisa menjadi di atas lah sedikit, saya ingin di Balai Keliki ini mengembangkan wisatanya karena sudah ada. Dan saya melihat Bu Camat yang kemarin, Bu Vivi, beliau lebih dan dengan sisi lain sudah banyak yang beliau angkat, tapi kalau saya melihat beliau lebih ke ekonomi kreatif ini. Ekonomi kreatif. UMKM beliau angkat kembangkan. Abang ada niat lain selain dari itu enggak? Apakah UMKM, apakah pariwisata yang Abang fokus utamakan di utara ini? Kalau trennya sekarang, trennya sekarang memang orang lebih banyak ke pariwisata. Ke pariwisata. Iya kan, lebih banyak ke pariwisata, bukan berarti ya atau kita ambil garis besarnya aja ekonomi kreatif lah. Ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif. Di Pekumbu Utara ini banyak tempat-tempat yang bisa kita jadikan sebagai tempat ya kalau yang bisa kita jadikan lebih bermanfaat lagi. Kalau zaman sekarang kan orang kan lebih kepada konsepnya lebih kepada ke medsos. Ya, media sosial ya. Apa salahnya tempat-tempat seperti bantaran Sungai Batang Agam, daerah aliran Sungai Batang Agam, kita coba bikinlah suatu spot nanti yang bisa dijadikan untuk jadi objek wisata. Karena memang anak muda sekarang cenderungnya lebih ke arah sana, ke arah sana gitu. Ke arah sana ya? Iya, walaupun tempatnya dimanapun kalau ada spot foto, spot foto ini ya. Wah, orang pasti datang kan. Jadi kita cobalah nanti untuk kedepannya mengembangkan. Kalau saya lebih senang pariwisata sih, apalagi di Batang Agam. Saya besar di Batang Agam juga. Dulu waktu kecil pas awaknya sering baraki-raki Batang Pisang dari Batang Agam Jembatan Rumah Sakit sampai Taram. Sampai Taram. Banyak hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita olah di sepanjang daerah aliran sungai. Jangan kita biarkan daerah aliran sungai kita menjadi ya cuma menjadi tempat, cuma sekedar tempat yang tidak kita urus. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini menarik, Bang. Yang saya tahu ya, di Kecamatan Pekumbu Utara ini ada 9 kelurahan ya. Iya, 9 kelurahan. Seperti Pekumbu Timur ya. Iya. Ini Abang punya prioritas sama nggak untuk satu kelurahan? Semua kelurahan prioritas. Nggak di Balai Keliki, di Kota Koci enggak dulu? Semua enggak. Walaupun orang tua atau bisa dibilang abang tinggal di Tiga Kota di Baru, bukan berarti abang harus Tiga Kota di Baru abang majukan. Abang besar di Balai Keliki bukan berarti Balai Keliki aja yang dibesarkan, enggak. Kita berbicara satu kesatuan. Satu kesatuan. Iya, kita berbicara satu kesatuan Pekumbu Utara. Kalaupun nanti akhirnya ada satu kelurahan yang maju, itu tetap namanya Pekumbu Utara. Ibarat sapu lidi, kalau cuma satu, kan mana bisa dia membersihkan halaman. Iya. Tapi kalau udah jadi satu kesatuan, itulah namanya sapu lidi. Dia akan kuat, akan lebih maju lagi lah. Kalau cuma satu kan namanya lidi. Kalau udah bersama-sama kan sapu lidi. Apa sih yang nggak bisa dibersihin dengan sapu lidi? Itulah perumpamannya. Tapi satu juga bisa, Bang. Bisa menusuk.
Iya ya. Menusuk. Satu maju, satu bisa menusuk, bersihkan ya. Janganlah. Janganlah. Abang nggak mau menjadi satu lidi. Enggak. Kita bersama-sama. Ya, kita satu kesatuan. Kalaupun nanti ada satu kelurahan yang maju, bukan berarti saya pilih kasih, saya lebih memajukan satu kelurahan A, B, C, enggak. Tapi saya berbicaranya Payakumbuh Utara. Walaupun satu yang nanti yang misalnya kita tonjolkan nih dalam lomba-lomba misalnya kayak PKK, Rasa Wisma, apa segala macam, itu bukan berarti cuma kelurahan itu aja, enggak. Tapi kita berbicaranya, kita melihat sudut pandangnya Payakumbuh Utara. Lebih luas ya. Lebih luas. Semua ya. Berarti Bang memandangnya dari atas nih ya. Ke bawah semua apa yang harus kita angkat dan kita kembangkan bersama. Iya. Oke Bang, ada sebuah pertanyaan mungkin boleh Abang jawab, boleh tidak ini ya. Serius ini jebakan Batman nih. Bukan, enggak ada jebakan Batman. Jangan sampai jebakan Batman. Enggak ada, saya takut sama. Dan jangan yang tadi. Enggak ini Bang. Saya yakin ketika Abang di lapangan pasti banyak kontroversi dong. Sudah pasti. Sekarang kontroversi itu mungkin sudah beransur pulih atau malah diingat orang-orang banyak. Sekarang Abang menjadi camat. Mungkin pasti ada orang-orang yang tidak suka sebelumnya. Apakah mereka ini sekarang menjauh atau malah mendekat ini? Apalagi ini 2024 sudah dekat Bang. Seksi sekali utara ini selain dari barat. Nah, jangan pertanyaan yang seperti itu. Jangan pertanyaan yang 2024. Jangan. Enggak, ini sisi pribadi saja. Iya. Sisi pribadi. Karena begini Pak. Camat ini seksi loh Bang. Memang iya. Camat ini seksi nih. Kalau ini ya, bahasa Minangnya sebanyak itu orang yang suku, sebanyak itu lo orang nambanji. Waduh, jawabannya berkelas ini. Ya nggak? Aduh, oke. Itu tuh wajar. Kita mengharapkan orang semua suka sama kita kan nggak mungkin. Nggak akan mungkin gitu. Nggak akan terjadi ya. Ya, dan tidak akan terjadi. Karena itu ya kita pandai-pandailah menempatkan diri. Pandai-pandai menempatkan diri. Iya, pandai-pandai menempatkan diri. Yang jadi kawan kita makin berkawan, yang dahulunya lawan, semoga aja bisa menjadi kawan. Lawan dalam tanda kutip ini ya. Iya, lawan dalam tanda kutip. Tidak menyukai dengan cara konsep kita bekerja ya. Iya. Dengan SOP yang sudah kita aturannya sudah jelas. Tapi mereka kurang mengerti. Tapi yang penting Pak Rio, yang harus kita ingat terkait dengan konsep tadi lawan dengan kawan, kita harus bersyukur. Gimana Bang? Lawan masih kita syukuri? Iya, kita harus bersyukur dari setiap keadaan yang kita alami. Karena Sayyidina Ali pernah berkata, saya tidak peduli dengan, mohon dikoreksi kalau tidak salah yang memang Sayyidina Ali, saya tidak peduli dengan keadaan susah maupun senang saya. Karena saya tidak tahu mana dari dua keadaan ini yang akan membuat saya bahagia, katanya. Betul nggak? Betul sekali. Jadi buat apa kita cuma memikirkan orang yang membuat kita susah? Mabiabian waktu lalu nak lama. Itu. Jadi yang jelas-jelas aja lah Bang ya. Iya, hidup itu simple aja lah. Pikirkan apa yang perlu dipikirkan, jangan pikirkan apa yang tidak perlu kita pikirkan. Ya ini bahasanya sederhana, maknanya dalam ini, menyengat ini. Jadi memang begitu Pak Rio. Saya dimanapun saya bertugas, yang pertama saya ucapkan itu jangan pernah berjalan di depan saya, karena saya tidak akan mengikuti Anda. Mereka bukan pimpinan. Iya, dan jangan berjalan di belakang saya. Karena saya bukan pimpinan Anda, tapi kita berjalan beriringan. Oke. Karena kita adalah sahabat. Kita seiring. Kita keluarga. Oke, ini menarik ini. Aduh, nggak terasa nih Bang. Saya sebenarnya tadi pengen kopi loh Pak Rio. Aduh, kopi nanti ya, setelah ini. Saya kasih satu kata pembuka. Saya sebenarnya ingin kopi loh tadi. Tapi karena dikasihnya air putih ya nggak apa-apa. Karena apa? Awali hari dengan secangkir kopi. Oke. Bukan dengan cinta. Karena otak itu butuh inspirasi, bukan air mata. Cih. Nanti saya pancing loh Bang keluar air mata. Jadi kepada para penikmat kopi, jalan Anda sudah benar.
Jalan Anda sudah benar ya. Ya. Oke, karena durasi juga Bang. Terakhir nih. Durasi ya, oke. Nah. Silakan saya minta Abang untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat di Payakumbuh Utara. Baik. Silakan Bang, di kamera. Pada masyarakat Payakumbuh Utara, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bunuh kandung, pemuda-pemudi, semua elemen masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara. Sekali lagi, saya selaku Camat Utara mohon dukungan, bantuan, bimbingan, kritikan dan saran untuk langkah-langkah tugas saya ke depannya. Kok lalu ambo jagoan, kok salah ambo ingian, karena bagaimanapun juga ambo kok anak dek pak sadonyo, adik, kakak kita. Di luar saya sebagai Camat Payakumbuh Utara, saya juga warga Payakumbuh Utara. Untuk itu mohon dukungannya untuk membuat Payakumbuh Utara lebih maju lagi. Basamu gitu mangko menjadi. Basamu mangko menjadi ya. Iya. Oke. Terakhir nih, terakhir lagi. Terakhir lagi ya. Sedikit lagi. Mungkin ada yang Abang sampaikan kepada orang tua atau mungkin kepada almarhum adik Abang. Kalau Abang berkenan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Buat orang tua saya terima kasih atas semua kasih sayang. Atas semua kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua. Tanpa mereka saya tidak akan menjadi apa-apa. Dan buat adik-adik saya terima kasih. Kuat. Terima kasih buat doa-doa yang kemarin ya. Dan akhirnya saya bisa memancing lagi. Dan buat istri dan anak-anak tercinta, terima kasih atas dukungan, ya atas kesabaran yang selama inilah. Aduh. Gimana Bang? Kuat dilanjutin? Kalau udah berbicara masalah adik, mohon maaf, bukannya saya cengeng ya Pak Rio ya, tapi itulah gunanya air mata. Itu juga gunanya air mata. Itulah gunanya air mata. Saya nggak ngasih Abang tadi kopi. Karena kopi butuh inspirasi bukan air mata. Beda konsep lah. Oke. Beda konsep lah Pak Rio. Jadi bukannya saya lebay atau cengeng atau apa enggak. Tapi kalau udah menyangkut almarhum adik saya, apa ya? Ya ikhlas tapi tidak untuk melupakan. Ikhlas tapi untuk tidak melupakan. Iya. Yang tadi ya. Iya. Oke, cukup Bang. Oke, sip. Terima kasih buat DNI TV. Makasih juga Bang, suatu kehormatan Abang bisa hadir di sini. Maaf nih. Iya, lain kali kalau ngundang pesan kopi setengah. Kopi setengah ya? Iya. Oke. Kurang gula. Oke. Terima kasih Bang. Lain kali, lain waktu dan kesempatan kalau Abang masih bersedia, boleh lah ya kita duduk lagi di sini. Boleh. Di studio ini, di studio yang bagus ini boleh. Di luar pun juga boleh. Di luar pun juga boleh. Mungkin dengan tema yang berbeda ya. Ya, boleh. Mohon maaf nih Bang ya kalau ada salah-salah kata. Saya juga minta maaf kalau ada juga salah-salah buat host, buat seluruh pemirsa. Buat seluruh pemirsa, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tapi yang terpenting bahasamu gitu mangku menjadi. Bahasamu mangku menjadi ya. Iya. Oke, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Karena durasi kita tutup ya. Iya. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja ataupun yang sangat saya sengaja. Ya maksudnya yang sudah saya rapikan ya, saya niatkan ya. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dari bincang-bincang kita bersama Bang Joni Parlin, Camat Payakumbuh Utara. Ini ada 2459 kesimpulan Bang.
yang dapat saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip kata-kata beliau ini ya. Basamu mangku bajadi seperti lidi ya. Diramaikan, ditumpuk, diikat dan bisa menjadi sapu ya. Iya. Sendiri-sendiri nggak bakalan. Sendiri itu bisa menusuk kayak lidi. Ya, jangan sampai. Jangan sampai ya. Ya, jangan sampai jadi orang yang menusuk. Oke. Jangan sampai menjadi orang yang menusuk. Dan sengaja saya mengungkap yang lain dari sisi Bang Joni ini karena saya sudah mempelajari siapa beliau sebenarnya. Dari tadi saya memancing, saya ingin masyarakat tahu sisi beliau ini yang mana yang harus kita lihat, jangan yang sisi yang terdahulu saja karena beliau sekarang beda kedudukannya. Sekarang beliau di utara menjadi camat. Dan saya terpancing. Iya, dan saya terpancing kalau ibarat orang memancing kironya yang dia aku pirik kironya. Umpan kiro itu. Dan saya merasa sukses memancing seorang pejabat di Kecamatan Payakumbuh Utara yang insya Allah akan nanti menjadi tidak akan lagi menjadi camat, lebih dari itu. Amin. Amin. Jangan lupa fee-nya kopi. Iya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan Bang Joni Parlin. Nah, ada satu yang terpenting terkait pandemi. Ya. Buat masyarakat seluruhnya, pemerintah cuma meminta kita menjauhkan diri dari kerumunan. Menjauhkan diri dari kerumunan. Oke. Bukan menjauhkan hati dari kerinduan. Oke. Menarik sekali. Ingat Bang Joni Parlin. Pemerintah menjauhkan kita dari kerumunan, bukan dari kerinduan. Kerinduan untuk kembali ke hidup yang lebih sehat lagi. Yang lebih sehat. Sudah cukup corona merusak tatanan kehidupan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.